Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas tentang kitab Hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Jadi nama yang paling masyhur itu An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Tapi siapa nama asli beliau? Ada yang tahu nama aslinya siapa? Jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Sebelum kita belajar suatu ilmu, kita terlebih dahulu harus tahu siapa yang menulis, kemudian siapa yang membuat, supaya kita juga bisa mendapat keberkahan dari ulama yang menulis. Nama asli beliau ditulis ya. Nama asli beliau Yahya bin Syaraf bin Murri bin Husain bin Hasan bin Muhammad. Nah, ini Muhammad tapi bukan Nabi Muhammad ya, karena jarak antara Imam An-Nawawi dengan Nabi Muhammad itu jauh. Nah, lantas kenapa Ustaz namanya bisa dipanggil dengan Imam An-Nawawi? Jadi Imam An-Nawawi ini lahir di kota Nawa. Jadi kota tempat Imam An-Nawawi lahir inilah yang diambil menjadi namanya. Jadi kalau kita kenal ada ulama Al-Bantani dari Banten, Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Al-Palimbani dari Palembang, Al-Dimashqi, Al-Misri dari Mesir. Nah, Imam An-Nawawi lahir di Nawa, maka dia dipanggil dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi lahir pada 631 Hijriah. 631 Hijriah. Beliau wafat pada usia 45 tahun, yakni pada 675 Hijriah. Jadi umur beliau tidak banyak, Imam An-Nawawi, cuma 45 tahun. Tapi hari ini kita bisa rasakan bahwa manfaat dari ilmu Imam An-Nawawi masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Nah, jadi umurnya singkat tapi manfaatnya luar biasa. Meskipun dia sudah meninggal, sampai hari ini amal daripada Imam An-Nawawi terus mengalir karena ilmunya berkah, menjadi ilmu jariah. Baik, itu singkat tentang Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu ketika masa kecilnya berasal dari keluarga yang cukup kaya, artinya berkemampuan. Jadi Imam An-Nawawi ketika umur kurang dari 15 tahun, ayahnya membuatkan suatu pondok rumah di samping rumahnya, tempat Imam An-Nawawi menghafal Al-Quran. Jadi Imam An-Nawawi diberikan tugas oleh ayahnya untuk menghafal Al-Quran di dalam tempat tersebut. Maka hasilnya sebelum umur 15 tahun Imam An-Nawawi sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 tapi 30 juz. Nah, maka ketika umur 18 tahun pergilah Imam An-Nawawi dari Nawa tadi di Suriah, pergilah ke Damaskus untuk menuntut ilmu. Nah, ketika menuntut ilmu inilah Imam An-Nawawi mengatakan bahwa selama 3 tahun punggungnya Imam An-Nawawi itu tidak pernah menyentuh lantai. Karena apa? Karena Imam An-Nawawi menghabiskan waktunya untuk belajar. Jadi ketika Imam An-Nawawi ngantuk, ingin tidur, dia tidur di buku seperti ini. Tidur seperti itu. Kemudian beliau bangun lagi, setelah bangun lagi beliau belajar lagi. Jadi waktunya memang dihabiskan untuk menuntut ilmu. Nah, itu sejarah singkat tentang Imam An-Nawawi. Baiklah, nah Ustaz, hari ini kita akan belajar tentang hadis arba'in pertama. Hadis arba'in pertama itu membahas tentang niat. Tentang niat. Baiklah, Ustaz bacakan. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Amiril Mu'minin. An Amiril Mu'minin Abi Hafs. Siapa itu Abi Hafs? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu diberi gelar
Abu Hafs, artinya singa. Singa. Dan gelar lainnya adalah Al-Faruq. Al-Faruq artinya pembeda, karena Umar bin Khattab itu tegas terhadap kemungkaran, tegas kepada orang-orang kafir. Itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berbeda dengan Abu Bakar dan para sahabat lainnya yang mudah menerima Islam. Para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Utsman itu langsung menerima dakwahnya Nabi, menerima Islam itu pada tahun pertama kenabian. Tapi Umar bin Khattab dia menjadi sahabat Nabi yang masuk Islam ketika masa ke-7 kenabian. Bukan ke-7, ke-6. Ke-6 kenabian. Artinya lama, prosesnya lama. Nah, dan bagaimana Abu Bakar itu orangnya? Abu Bakar orang yang perkasa, orang yang berani, badannya kekar, tinggi, kekar. Kemudian Umar itu juara bulan di pasar Ukas. Jadi setiap tahun itu ada kejuaraan bulan, dan Umar bin Khattab lah juara bertahannya di pasar Ukas itu. Jadi orangnya tinggi besar, melawan berani. Itu Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab masuk, bahkan Umar bin Khattab ini pernah ingin membunuh Rasulullah SAW. Keluarlah Umar membawa pedangnya, kemudian di tengah jalan bertemulah dengan masyarakat Quraisy pada saat itu yang bertanya, wahai Umar, hendak kemana kau pergi? Ditanya. Maka Umar mengatakan, aku ingin menemui Muhammad, aku ingin membunuh Muhammad. Hei, kata warga tersebut, Umar, kau tahu tidak siapa Muhammad itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay itulah yang mendirikan Mekah ini. Kalau orang-orang Mekah tahu kau ingin membunuh Muhammad, habislah nanti kau nanti. Habis nanti kau. Maka tidak jadilah Umar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka terdengarlah kabar, masih samar-samar, adiknya yang bernama Fatimah bintil Khattab itu masuk ke dalam Islam. Adik iparnya dan adiknya Fatimah bintil Khattab itu masuk ke dalam Islam. Maka mendengar kabar itu langsunglah Umar pergi ke rumah adiknya. Ketika sampai di tempat adiknya, dia mendengar adiknya sedang membaca sesuatu. Maka masuklah dia ke dalam rumah, kemudian melihat adiknya ternyata sedang membaca Al-Quran. Maka emosi Umar, langsung marah Umar, ditinjunya adiknya sampai keluarlah darah dari hidung adiknya, wanita. Umar kekar, juara bulan, berani. Orang tidak ada yang berani dengan Umar. Adiknya wanita, maka ditinjunya adiknya sampai keluar darah dari hidungnya. Maka ketika itu Umar pun mengakui, ketika melihat darah keluar dari hidung adiknya, Umar mengakui bahwa pada saat itu dia merasa lemah. Adiknya yang seorang wanita justru merasa kuat. Tidak ada ketakutan sedikit pun di wajahnya ketika melihat Umar marah. Karena kita kan bisa membedakan kalau orang takut dengan orang tidak takut itu bisa kita bedakan. Kalau kita gertak dia takut, kita bisa bedakan. Nah, dan di wajah adiknya itu tidak tampak sedikit pun ketakutan. Maka ketika itu ditariklah mushaf Quran itu, jangan dipikirkan Quran dulu sama dengan Quran sekarang. Quran dulu itu ditulis di berupa kurma, di bebatuan, kemudian di kertas. Karena sudah ada kertas. Pada saat itu masyarakat Quraisy itu sudah punya hubungan dagang dengan Mesir, dan salah satu kertas dipegang oleh adiknya Fatimah bintil Khattab tadi, dan mushaf itu ditarik oleh Umar. Kemudian adiknya pun mengatakan, wahai Umar, anta najasun, kamu najis, bisyirkika, karena kamu syirik kepada Allah. Rupanya Umar semakin lemah mendengar kata-kata adiknya itu. Maka Umar pun kembali ke rumahnya, mandi, kemudian kembali lagi ke tempat adiknya, dan dilihatlahnya mushaf Al-Quran tadi. Kemudian dibaca oleh Umar. Kebetulan yang dibaca adalah Toha, surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, wahai Muhammad, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu bukan untuk membuatmu susah. Maka dilihatlah oleh Umar, karena orang Arab dahulu sastrawan, mereka paham tentang bahasa Arab mereka tinggi, bahasa Arab mereka halus. Maka Umar paham bahwa ini bukan buatan manusia. Maka di saat itulah petunjuk datang di hati Umar bin Khattab. Maka setelah itu beliau tinggalkan rumah adiknya, bergegaslah dia menuju kediaman Arqam bin Abil Arqam, karena itulah tempat basis pertama dakwah Islam. Para sahabat berkumpul dan Nabi berkumpul di sana, di tempat Arqam bin Abil Arqam. Nah, ketika di sana, maka Umar bin Khattab disambut oleh pamannya Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah diberi gelar Asyadullah, artinya singa Allah, dan
Umar diberi gelar Abu Hafs, singa. Jadi singa bertemu dengan singa. Maka Hamzah pun berkata kepada Umar, wahai Umar, jikalau kedatanganmu di sini untuk ikut bersama kami, maka ahlan wa sahlan, silakan bergabung dengan kami. Tapi kalau kedatanganmu di sini untuk membunuh keponakanku Muhammad, maka kami akan membunuhmu bukan dengan pedang kami, tapi dengan pedangmu sendiri. Jadi kalau kita dibunuh dengan pedang orang lain itu biasa, tapi kalau kita dibunuh dengan pedang milik kita sendiri, itu penghinaan luar biasa. Maka masuklah Umar, kemudian sampai di dalam, maka Nabi pun bertanya, wahai Umar, mengapa engkau datang ke sini? Apa tujuanmu datang ke sini? Maka Umar pun mengatakan, aku ingin mengimani apa yang engkau imani, aku ingin percaya kepada Tuhan yang engkau percayai, dan aku percaya bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka di saat itulah Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Jadi ketika Umar masuk Islam, maka bergembiralah para sahabat, karena pada saat itu Rasulullah berdoa supaya Islam ini dikuatkan dengan dua Umar. Karena pada saat itu ada dua Umar yang memiliki pengaruh luar biasa, ditakuti di masyarakat Quraisy. Yang pertama Umar bin Hisham, dan yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Hisham, ada yang tahu siapa Umar bin Hisham? Tidak tahu? Umar bin Hisham itu nama kerennya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Jadi Abu Jahal, maka Islam itu dikuatkan rupanya dengan masuknya Umar bin Khattab. Maka ketika Umar masuk Islam, langsung Umar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang kau bawa ini adalah sebuah kebenaran? Maka Rasulullah menjawab, ya, kebenaran. Maka Umar mengatakan, maka untuk apa lagi, kalau ini kebenaran, untuk apa lagi kita bersembunyi? Maka pada saat itulah para sahabat yang awalnya dulu membaca Al-Quran dengan suara kecil seperti tawon di dalam sarangnya, setelah Umar masuk Islam, mereka berani membaca Al-Quran dengan suara. Kemudian salah satu cerita heroik tentang Umar bin Khattab ini adalah ketika beliau hendak hijrah. Ketika beliau hendak hijrah, ketika para sahabat takut untuk hijrah, takut dibunuh, tapi Umar berbeda. Justru Umar naik ke gunung, kemudian ditantangnya masyarakat Quraisy pada saat itu, wahai masyarakat Quraisy, sungguhnya aku hendak hijrah bersama Muhammad. Jikalau di antara kalian ada yang ingin menghalangiku, maka halangilah aku. Tapi ingat, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, maka silakan halangi aku. Dan tidak ada satupun yang berani untuk menghentikan Umar. Itu cerita singkat tentang Umar bin Khattab. Baik, kita lanjut ke hadisnya. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab Abu Hafs, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Apa itu niat? Niat itu ada ulama yang mengartikannya menyengaja. Jadi segala perbuatan kita itu disengaja. Dan ada juga yang mengartikan itu sebagai tujuan. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita harus punya tujuan. Tujuan kita ini untuk apa? Misal, hari ini Ustaz lihat kalian ada yang pakai baju warna putih. Kemudian Ustaz tanya, apa tujuan menggunakan baju warna putih? Ustaz, aku dengar ada Ustaz yang pernah ngomong bahwasanya Rasulullah SAW itu menyukai baju warna putih. Maka kita niat di dalam hati untuk mengikuti sunnah Nabi, maka itulah yang dihitung oleh Allah sebagai pahala. Tapi ketika orang pakai baju putih ditanya, tujuan kamu pakai baju putih apa? Tujuannya karena tidak ada baju lain, maka itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Lantas di mana letak niat itu? Letak niat itu letaknya ada di dalam hati. Itu niat. Niat itu dalam hati. Ada juga yang berpendapat bahwa niat itu di otak. Ada yang berpendapat niat itu di hati dan di otak. Tapi awalnya niat itu sebenarnya di dalam hati. Hati ingin melakukan suatu pekerjaan, kemudian hati memompa darah masuk ke otak, maka dilakukanlah suatu pekerjaan. Kita lanjut. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Jadi ukuran
pahala di hadapan Allah itu sesuai dengan niat kita. Maka hati kita harus benar-benar sesuai. Tujuan kita ini melakukan untuk apa? Jadi karena itulah yang akan kita dapatkan. Misalnya hari ini kalian masuk ke asrama Al-Furqan, kemudian kalian ditanya tujuan kamu masuk asrama apa? Tujuan aku masuk asrama karena aku dipaksa Ustaz, aku dipaksa orang tuaku. Kalau orang tuaku tidak memaksa aku masuk ke asrama, aku juga tidak mau Ustaz. Maka niatnya keterpaksaan. Maka karena itulah ilmu susah masuk, menghafal Al-Quran susah masuk. Karena niat di dalam hatinya tidak benar, niatnya sudah terpaksa. Bagaimana Allah akan senang hati memberikan ilmunya kepada kita, sedangkan kita saja terpaksa. Tapi kalau kita niat masuk ke asrama itu untuk membanggakan kedua orang tua Ustaz, supaya mereka bahagia di dunia dan di akhirat, supaya aku nanti di akhirat bisa memberikan mahkota kemuliaan bagi mereka. Maka itulah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang niatnya lurus, insya Allah ketika belajar juga akan mudah. Nah, karena itulah yang akan dia dapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oke, kita lanjut. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau hari ini kita merasa diri kita punya banyak dosa, sering maksiat, maka silahkan kita kembali kepada Allah. Karena tempat manusia ini memang kita hilang dan dosa, banyak hilang dan dosa. Maka Allah katakan ketika kita melakukan perbuatan dosa itu, maka hijrahlah kepada Allah. Maka Allah yang akan mengurusi urusanmu. Ketika engkau hijrah karena Allah, niatkan itu. Tidak perlu khawatir dibilang soalim atau berubah dan lain sebagainya. Kalau niat kita memang untuk berubah ke jalan Allah, maka silahkan kita lakukan. Karena Allah yang akan jamin. Kalau kau hijrah karena aku, kata Allah, aku yang akan mengurusmu. Kau takut hilang rezeki karena meninggalkan pekerjaanmu, padahal pekerjaanmu itu haram, maka Allah katakan, aku yang akan memberikan rezeki yang halal bagimu. Tapi dengan catatan kita hijrahnya memang benar-benar karena Allah. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, awi imra'atin yankihuha, karena wanita yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu juga kepada yang dia tuju. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, itulah mungkin sekian tentang hadis pertama tentang niat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Atau sudah paham? Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.